balik lagi nih sama DJ. Nggak sih, nggak balik lagi karena ini sebenarnya kali pertamanya DJ live di Instagramnya posting.idn. Ayo yang belum join mendingan kamu share ini live, terus suruh teman-temannya untuk merapat ke sini karena kita punya guest spesial hari ini yaitu Indahkus. Tepuk tangan dong. Ini waiting for Indahkus. Yeay, ternyata ya nggak pakai. Bukan Kak Indah. Halo Kak. Halo. Bukan Kak Indah aja loh, aku juga. Iya, ya bingung. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Gimana Kak? Apa kabarnya? Kita kenalan dulu dong. Oh iya, halo. Aku Indah. Halo. Aku DJ. Oh iya. Lagi apa ini Kak? Lagi nggak sibuk kan? Pastinya lah, kan lagi di rumah. Oh, sebenarnya nggak ada yang sibuk sih, tergantung prioritas aja ya itu ya. Benar, karena semuanya cuma dikerjain di rumah ya. Iya, benar banget Kak Indah. Yes. Alhamdulillah nih sekarang udah jadi dokter aja. Terakhir aku tuh ngepoin Kak Indah masih sibuk-sibuknya koas. Udah lama. Iya, bener. Udah lama sih, udah berapa lama sih jadi dokter Kak? Aku lulus tuh tahun 2019 awal, jadi baru 2019. Oh, baru-baru ya. Tapi begitu lulus langsung ini nggak sih kayak shock karena adanya COVID-19 ini nih Kak yang lagi viral. Kayak gila nih kita lulus jadi dokter ada aja nih masalahnya gitu langsung. Yes, ada penyakit yang kayak gini. Tapi bukan yang shock gimana sih, karena ini kan pandemik ya, kayak ya deg-degan aja karena kayak perang kan jatuhnya, cuman yang tentaranya sekarang dokter sama perawat gitu. Oh iya gitu, kayak di film-film ya Bu ya. Yoki. Tapi Kak sebelumnya Kakak udah tahu belum sih tentang posting.idn ini sebenarnya apa? Kenapa Kakak tertarik untuk ke live sama kita? Jadi awalnya tuh aku dikasih tahu teman aku dari Puri, terus Kak Puri bilang, oh iya, CS banget ya itu ya. Iya, jadi katanya lagi banyak nih yang kayak posting gini kan, jadi kayak mau bikin live terus bakal bahas dan lain-lain gitu biar pada paham apa sih sharing gitu. Iya lah ya gitu. Iya benar banget Kak. Jadi aku jelasin lagi ya, posting.idn ini tuh sekarang adalah apa ya, kayak kita bikin komunitas sosial, apalagi kita terutama mengajak para influencer biar kita itu ada di bidang pendidikan, lingkungan, kesehatan, pokoknya tentang pengembangan sumber daya manusia gitu. Semoga dengan adanya komunitas ini kita jadi lebih berfaedah untuk banyak orang. Terima kasih ya Kak Indah udah ngeluangin waktunya. Iya. Oke deh. Kak Indah, karena sebelum-sebelumnya nih kan kita udah punya kayak apa ya, question box gitu. Jadi udah banyak banget yang nanya. Apalagi dokternya Kak Indah, mereka tuh langsung kayak excited gitu. Mau dong. Jadi malu. Iya, sebenarnya Kak, aku mau nanya nih. Lebih efektif cuci tangan gitu ya, kita pakai air, pakai sabun, atau dengan hand sanitizer aja itu udah membantu gitu untuk menjaga kesehatan kita? Sebenarnya ini aku bakal bahas juga sih, nanti ada vlog yang bakal keluar di Pemirsa, tapi aku jawab juga di sini. Jadi, kan dikasih bocoran. Jadi sebaik-baiknya adalah cuci tangan gitu. Habis cuci tangan ya? Cuci tangan sebenarnya kan kalau hand sanitizer itu sebenarnya cuma untuk keadaan darurat sih sebenarnya, atau kalau kan jauh dari air bersih sebenarnya itu esensi dari sanitizer, kayak jalan jauh, iya, atau misalkan buat naik gunung gitu aku cocok berarti ya Kak bawa hand sanitizer gitu ya, karena nggak bisa dipakai terus-terusan, dia kayak 3 kali sampai 5 kali itu sebenarnya udah jadi tangan kotor juga jatuhnya. Iya, soalnya bingung juga kan, kayak misalnya megang apa kita harus langsung cuci tangan, megang apa cuci tangan gitu kan. Apakah dengan hand sanitizer aja cukup gitu? Sebenarnya tuh mungkin karena pandemik ini sih bikin orang tuh jadi kayak freak gitu loh, padahal nggak usah kayak gitu. Jadi clean boleh, tapi jangan jadi clean freak yang kayak nimbun. Iya, panik gitu kan. Iya, maksudnya kayak itu nggak penting buat kalian timbun ya, buat para penimbun yang mengatasnamakan bisnis ya, nggak ngerti juga. Jadi sebaik-baiknya tuh cuci tangan. Kalau misalkan teman-teman habis belanja, nggak usah pakai handscoon belanja ya. Tapi cuci tangan aja gitu. Itu kan ya pokoknya jangan berlebihan aja gitu. Jangan berlebihan. Jadi salah juga. Emang yang sesuatu yang berlebihan itu nggak baik juga ya Kak?
Terus Kak, aku mau nanya nih, kayak sekarang kan banyak juga karena masker yang apa sih yang hijau itu tuh Kak yang biasa sering dijual. Itu masker apa ya namanya? Surgical Itu mask. tuh masker itu tuh udah kayak langka, jarang banget kita cari tuh susah gitu ya. Jadi sekarang banyak kayak produksi-produksi yang pakai kain. Kayak gitu sebenarnya beda nggak sih gitu fungsinya, kegunaannya? Ada suara anak-anak ya. Iya makanya banyak anak kecil ya. Kan di rumah aja, jadi pasti sini rame, maaf ya. Ajak aja bayinya. Itu anak-anaknya kakak banyak loh anaknya, nanti diajak gimana? Itu tuh namanya masker bedah ya. Oh, masker bedah. Masker bedah. Namanya juga masker bedah kan. Yang pakai harusnya siapa dong? Berarti tenaga medis ya. dan tenaga kesehatan. Iya. Terus sebenarnya balik lagi, kayaknya aku udah pernah bilang juga kalau masker itu cuman buat yang sakit. Jadi kalau kalian sehat, terus ke kerumunan tuh nggak mesti pakai masker. Menurut aku ya. Soalnya kalau kalian lagi buat perlindungan, lah kan aku udah jelasin pintu masuknya virusnya ada 3, mata, hidung, mulut. Kalian pakai masker doang, katanya tetap kelihatan kan? Iya. Jadinya Tapi kan misalnya orang yang pakai masker itu sebuah pencegahan gitu Kak, biar kan karena dari mata, hidung, mulut itu ya udah dari sininya kita tutup dulu gitu. Seenggaknya kita mengurangi itu. Ya nggak sih? Enggak ngaruh. Soalnya kan dropletnya tuh langsung turun. Apakah kita tahu si dropletnya tuh nyari pertama kalinya harus ke hidung, keduanya ke mulut, enggak kan? Iya. Enggak make sense. Jadi nggak usah pakai masker satu. Terus perbedaannya sama yang masker kain, hari itu nggak ngefek apa-apa guys, itu nggak ada filternya sama sekali. Jadi dengan pakai masker kain itu kayak menurut aku nggak usah, kan kalian sekarang kain itu nggak penting gitu. Kecuali kalau misalkan kalian kedinginan. Karena kedinginan. Iya benar banget. Itu lebih hangat dibanding masker biasa kan. Soalnya kain gitu. Jadi nggak ada sama sekali, jadi nggak usah. Aku nggak juga usah ya. masker kain soalnya memang alergi. Iya, soalnya sempet kayak soalnya lebih efektif kayak kalau misalnya kita pakai yang kain itu tuh bisa kayak kita cuci terus kita jemur pakai lagi kayak gitu. Itu buat yang ternyata ya. Tapi kalau gitu. Melindungi kita dari virus itu nggak sama sekali, justru dia nggak ada filter sama sekali. Tapi kalau untuk masker yang bedah itu kita nggak bisa cuci ya Kak, itu bener cuma sekali pakai. Iya, itu maksimal juga cuma 6 jam, 6 sampai 8 jam. Kecuali kalau misalkan kalian udah kena bersin, ingus, itu udah harus langsung boleh dilama-lamain. Berarti Kak, gini, misalnya kita bersin nih, berarti kita tuh lebih baik bersin di dalam masker itu. Misalnya kita pas lagi masker. Kalau pakai masker, bersinnya tetap kayak gini ya, etika batuk maksudnya. Etika batuk. Pakai sikut dalam. Kalau pakai walaupun pakai masker. Kalau pakai masker ya kan kalau bersin biasanya cuma berapa detik kan, nggak apa-apa kalau misalkan kalian di masker berarti harus dibuang. Kalau kalian ngerasa ada sesuatu yang keluar ya dari situ, langsung dibuang aja. Udah batuk. Iya, soalnya kan kalau misalnya kita bersin gitu terus pakai masker, berarti kalau kita tetap pakai si masker itu berarti sama aja kita menghirup ini nggak sih? Kuman ya gitu. Kan? Iya, kuman. Gimana nih, banyak yang nanya Kak, ternyata Kak. Coba kita lihat. Nah, ini nih Kak. Izin bertanya dong Kak Indah, untuk wabahnya sekarang bagusnya minum vitamin apa? Nah, dengan minum vitamin ini atau kayak ada apa sih suntik-suntik itu sebenarnya ngaruh nggak sih Kak untuk ketahanan imun kita? Pokoknya gini kan, vitamin itu ada banyak banget macamnya ya. Yang sering kita minum tuh biasanya orang carinya vitamin C kan. Sebenarnya macam-macam kan, kalian bisa minum kayak jamu boleh, itu sama juga bisa bikin imun jadi bagus. Gak cuma dari vitamin sih, sebenarnya kayak olahraga itu bisa bikin imun. Terus semua vitamin bagus, B1, B2 sampai B6, B12 itu bagus juga. Terus vitamin C yang paling bagus buat imun sih sebenarnya. Cuman yang banyak salah itu penggunaannya, kadang suka jadi berlebihan orang-orang. Misalkan kayak kalian minum CDR itu kan vitaminnya kalau nggak salah 1000 ya, satu bulan. Sedangkan kalian itu sebenarnya sehari itu maksimal tuh 500. Bayang nggak sih? Maksimal 500. Soalnya kalau terlalu tinggi vitamin C itu jadi rusak ke ginjal, jadi jangan diminum satu gini tiap hari. Oh gitu ya. Tapi enak Kak, jadi pengen nambah. Kenapa?
Enak tapi jadinya pengen nambah terus ya, kayak minuman biasa gitu. Minum jeruk, kayak makan jeruk jus gitu-gitu tuh, itu vitamin C-nya juga banyak. Jadi jangan ngandelin yang ginian, tapi justru dari buah-buahan itu lebih bagus karena dia nggak akan berlebihan. Terus Kalian Kak, mau kalau bukan misalnya apa? untuk orang-orang yang rentan COVID-19 ini tuh, apakah orang-orang yang udah punya riwayat penyakit sebelumnya nggak sih? Kayak misalnya jantung dan lain-lain. Atau enggak gitu, semua orang sama kok kerentanannya bisa bisa kena gitu? Semua orang bisa kena, semua orang, semua usia itu bisa kena, tapi untuk pasien-pasien yang ikut imunokompromis, jadi imunokompromis itu pasien-pasien yang punya penyakit yang akhirnya si imunnya itu jadi turun banget. Jadi kayak nggak sama kayak orang biasa. Nah, Iya, iya. kenapa jadi harus alert gitu sama orang-orang yang punya imunokompromis ini? Karena orang yang punya imunokompromis ini gejalanya tuh kadang suka nggak ada. Jadi kayak tiba-tiba udah parah gitu loh, Iya, nggak iya, bergejala iya, gitu. benar. Iya, Karena itu nggak lebih. bergejala, kan lebih serem, satu lebih serem, Iya, terus tiba-tiba udah lebih berat. Karena imunnya juga nggak bagus kan, gimana dia mau iya. lawan, imunnya nggak bagus. Belum lagi karena dia nggak ada gejala, tiba-tiba dia udah nularin ke banyak orang, itu yang Iya, benar banget. Makanya kayak kita mau pulang kampung kan, misalnya ketemu sama orang tua itu lebih aware gitu ya, takutnya kita sebenarnya malah nularin tanpa kita sadarin gitu ya. Kak. Terus yang imunokompromis itu tadi ya yang kayak usia atau punya selain disease kayak diabetes, Ya. hipertensi, cancer, hipertiroid, pokoknya penyakit-penyakit yang hasil akhirnya tuh bikin imun kita tuh jadi turun banget. Biasanya penyakit-penyakit kronis kayak itu. Terus Kak, ini aku mau nanya nih, aku lagi pakai ini. Itu apa sih? Namanya tuh apa sih? Shoot out virus kalau nggak salah. Pokoknya kayak just tip gitu di luar negeri. Ini katanya antivirus gitu. Bertahan untuk 30 hari gitu. Jadi dia asalkan nggak kena air, dia bisa dalam jarak 1 sampai 2 meter tuh dia bisa kayak awas gitu. Awas virus, awas gitu. Orang itu isinya Bener apa? nggak sih? Isinya apa? Apa? Isinya apa? Aku nggak ngerti juga sih, jadi aku ikut-ikutan aja. Cuman kayak orang-orang tuh karena pada pakai ini, aku jadi mau nanyain gitu ke dokternya, apakah ini tuh benar-benar berfaedah gitu atau gimana sih Kak gitu. Coba lihat dulu isinya apa, tapi nggak lihat Iya. sebenarnya aku udah bisa bilang kalau itu tuh hoax. Tidak. Kenapa? Soalnya gimana ya? Yang ada ya, virus itu kan Penangkal isinya, loh, ini penangkal. nangkalnya caranya gimana? Bisa Iya, dengan dijelasin kita nggak? pakai katanya gitu. Mungkin di sini ada doa-doa ibu atau gimana. Doa ibu boleh, ya boleh. Aku anak kecil dikalungin. Tapi itu menangkal bisa menangkal ya, doa-doa bagus, bagus. Tapi belum 100% menangkal kan ya. Karena virusnya kan bergerak kan, maksudnya kayak dia tuh kayak terbang ke bawah angin gitu jarak 1,1 meter, dan dia itu gimana ya pokoknya dia tuh masuk ke mukosa kan, mukosa itu sebenarnya tempat masuknya virus ini tadi yang aku bilang, mata hidung mulut. Jadi sebenarnya itu nggak ngaruh kecuali kamu pakai otak tadi nutupin mata hidung mulut itu. Oh, tapi Kak, kalau misalnya kita kena nih kayak ini, ada pertanyaan, obat apa yang dikasih pertama kali buat pasien corona? Emang semenjak jadi dokter, apakah Kakak udah pernah menangani kasus langsung gitu, kayak turun langsung menangani kasus ini apa gimana Kak? Kalau corona, kalau aku kan lagi mau iship nih, internship. Jadi setelah kalian lulus dokter itu nggak bisa langsung bebas, kalian harus Nah, jadi yang ditarik masuk itu emang dokter-dokter yang internship. Jadi yang internship nggak boleh nanganin dulu sementara. Jadi yang boleh itu dokter yang udah beres internship ke atas. Koas juga nggak boleh. Kalau koas kan memang belum jadi dokter ya. Iya. Itu yang pertama. Terus apa obat pertama yang dikasih buat pasien corona ya. Jadi gini teman-teman, basicnya corona itu virus kan. Nah, terus itu dia gimana ya? Virus itu semuanya ya, semua virus itu dia tuh sistemnya self-limiting disease, artinya dia itu nggak pernah ada obatnya. Oh, nggak pernah ada obatnya ya? Obatnya, jadi cuma ada di vaksin doang. Jadi misalkan gini, vaksin itu kan untuk
biar tubuh kita tuh lebih kenal, oh ini yang masuk tuh siapa, jadi biar gampang Iya, ditangkapnya sama ibu kita biar cepet-cepet dibunuh gitu kan, kasarnya gitu. iya. Nah, sebenarnya apa sih yang ditangani sama dokter pertama kali ada Nah, pandemi? iya betul. Gimana? Sebenarnya kita tuh nggak bisa bilang oh obatnya A, nggak bisa, karena kita harus lihat dulu kondisi pasiennya gimana. Jadi yang teman-teman pikir dikasih obat di rumah sakit, enggak. Jadi dokter itu hanya kayak menyambung nyawa doang. Jadi gimana caranya pasien ini harus tetap bisa kuat imunnya dengan misalkan kayak salah satunya ya cairan tubuh kita tuh kalau emang nggak bagus juga ya buat imun segala macam. Iya. Mereka kasih infus, kasih cairan. Terus kalau misalkan dia sesak nggak bisa nafas, dikasih oksigen sesuai dengan saturasi oksigen apa. Terus misalkan apa lagi ya, dia punya underlying disease nggak? Misalkan dia ada cancer, ada diabetes, ada Oh iya itu nah itu pengaruh yang juga. diobatin tuh itunya gitu. Itu. Kayak gitu. Tapi itu sampai kewalahan gitu ya, kayak rumah sakit tuh sampai penuh lah. Maksudnya sampai orang-orang yang memang membutuhkan pelayanan juga ternyata sampai itu ya, kayak apa ya? Ya terbatas gitu, Kak. Emang sih. Iya pasti. Soalnya kan gini-gini. Kalau sebenarnya udah ada yang banyak pernah baca kan kalau yang kurva itu kayak gimana. Nah Iya. jadi sebenarnya karena si corona itu, iya dia adik kakaan sama SARS sama MERS kan. Jadi Iya. adik paling terakhir lah. Coronavirus paling terakhir gitu. Jadi ini tuh bukan yang pertama kan berarti. Nah dia itu memang punya gejala yang berat daripada flu-flu biasanya. Itu satu. Nah, cuman di antara kakak-kakak yang lain sama MERS, kalau si COVID-19 ini dia penyebarannya paling cepat. Penyebarannya paling gercep lah ya. Paling gercep. Jadi kayak MLM, tau gak sih? Kayak kalau kamu satu kena, pasti kamu nularin ke beberapa orang. Iya benar-benar korbannya. Iya, masalahnya yang kewalahan tuh kayak, bayangin misalkan rumah sakit cuma ada 10 untuk 10.000 orang. Ya. Nah, di satu waktu, karena MLM si corona ini edan banget, dia bisa edan parah gitu. Lebih dari 10.000 orang. Itu yang kewalahan tuh sebenarnya, itu makanya penting banget kan untuk, kalau sekarang sih WHO bilangnya physical distancing ya, bukan social distancing. Iya. Benar. Nah, kenapa? Karena biar si MLM ini nggak terlalu cepat gitu prosesnya. Proses penularannya bisa biar yang misalkan kalau dokternya bisa nangani ya pasiennya cuma 10.000 atau ke bawah. Iya. Aduh ya Allah, ribet banget ya karena kita itu tuh kayak virus ya, jelas-jelas kita nggak bisa lihat ya, kita nggak bisa secara langsung gitu melihat untuk ngejauhin gitu, tapi kayak ya cuman ada penanganan dari diri sendiri gitu yang bisa kita lakuin. Tapi Kak, BTW untuk orang yang udah pernah terkena COVID-19 nih, sebenarnya dia bisa benar-benar full gitu total sembuh, atau itu tuh bakal sebenarnya tetap nempel di dia, atau harus ada recovery gitu atau gimana ya? Nah biasanya kalau jadi kan kalau orang udah kena corona biasanya paru-parunya juga udah mulai ada kelainan secara bentuk ya. Kelainan berarti membekas gitu ya? Dibilang membekas apa enggak, kita balik lagi sebenarnya itu gimana usia sama kayak misalnya dia bisa regenerasi. Kebetulan alhamdulillah sel paru kita itu bisa regenerasi lagi gitu. Ada sel-sel yang bisa beregenerasi, ada yang kalau saraf kan nggak bisa ya. Nah sel paru kita itu bisa beregenerasi tergantung dari kemampuan tubuh kita. Jadi misalkan ada orang A umur 15 tahun kena corona, sama ada orang 40 corona juga. Dua-duanya punya kerusakan paru sama kan kalau corona misalkan. Nah tapi misalkan setelah sembuh dua-duanya, yang satu yang umur 15 tahun dengan dia karena masih muda, sel-sel regenerasinya masih bagus, kolagennya masih bagus segala macam, terus misalkan dia juga rajin olahraga, bla bla bla, dia lebih cepat sembuhnya, lebih cepat pulihnya gitu, lebih cepat regenerasinya dibanding orang yang 40 tahun, kan gaya hidupnya itu jelek, terus 40 ke atas, umur 20 ke atas, sel regenerasi kita udah mulai lama-lama turun kan. Nah itu yang bikin dia jadi mungkin pulihnya nggak sempurna karena lambat aja prosesnya. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Terus Kak, ini kalau untuk penyemprotan disinfektan efektifnya tuh untuk tempat-tempat tuh berapa hari sekali sih? Sebenarnya dibilang berapa hari sekali nggak bisa ditentuin ya.
Soalnya tergantung daripada jenis desinfektan yang dipakai sama Mm-mm. vendornya gitu. Kan kita nyerap vendor kan. Iya. Tapi kalau Jadi bikin sendiri gitu misalkan, Kak dari By Clean, itu hah? efektif nggak sih? Iya. Baik. Jadi ada tahu kayak kita buat disinfektan sendiri pakai By Clean terus dicampur pakai air. Apa ya kayak By Clean-nya sendok apa ya airnya banyak gitu pokoknya. Lihatnya dari mana? Dari WHO bukan? Tapi Nah itu itu jadi masyarakat udah banyak yang menggunakan. iya, jadi itu tuh masih banyak banget kontroversinya. Sebenarnya yang kalau teman-teman kayak kemarin yang soal DIY hand sanitizer kan aku cukup keras sama orang-orang yang termasuk influencer yang bikin DIY, tapi itu salah, totally salah banget. Karena kan itu udah ada patokannya, ada Ya. ingredients minimalnya harus berapa, terus ada syarat-syarat dia bisa bikin di luar pabrik karena harus pharmaceutical grade kan, jadi harus setara sama kalau kalau bikin di lab farmasi. Begitu pula dengan desinfektan sebenarnya, cuman kalau desinfektan aku nggak begitu paham ya, karena aku belum baca juga si literaturnya kalau bikin itu kayak gimana. Yang aku baca sih seputar hand sanitizer. Saya kalau desinfektan tuh urusannya udah BPOM sih, udah rumah Bepom. gitu. Gitu. Terus Kak, kalau misalnya kita nih lagi apa sih ada apa ya, lebih baik di rumah aja gitu. Tapi karena kita pengen meningkatkan imun kita, kita juga pengen olahraga. Sebenarnya itu tuh tepat nggak sih kita olahraga, tapi kan harus keluar gitu kalau lari. Gimana ya Kak? Nggak usah keluar rumah. Di rumah juga sebenarnya kan kita bisa berolahraga. Maksudnya nggak mesti kalian punya alat apa gitu kan. Maksudnya kayak sekarang udah banyak banget di YouTube kayak berapa menit workout kayak gitu-gitu tuh bisa banget buat dipakai gitu. Atau kalian ngedance sampai keringetan banget, itu termasuk olahraga kok. Gimana dong Kakak yang joy-nya itu Kak? Dance-nya. Iya, maksudnya kayak main TikTok sampai keringetan itu juga termasuk. Oh, itu lebih lebih baik ya main TikTok di rumah. Oke deh Kak, sebelum kita selesai nih, kita kira-kira ada pesan nggak untuk kita semua? Gimana caranya biar tetap sehat terus, bugar terus, dan glowing terus nih kayak Kak Indah? Gimana dong, tolong kasih kita pencerahan gitu. Um, Pokoknya tetap di rumah aja. Kalau nggak perlu keluar, mending nggak usah keluar. Karena kita tuh kayak lagi perang sama alien yang nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu Si alien dia. ini pintar banget kebetulan teman-teman. Jadi dia juga belum hidup kan gitu. Makanya dia tuh bisa berevolusi menjadi yang aneh-aneh tuh bisa banget. Makanya di rumah aja dulu kita bantu Iya. doa. Kan sekarang udah banyak banget organisasi non government yang kayak bikin donasi lah, atau dia bisa kayak Bener banget. butuh butuh apa namanya volunteer untuk nganterin Volunteer. makanan, nganterin alat pelindung diri. Kayak aku kemarin bareng dan sama nutrisi garda terdepan juga. Kalian kalau Ah, misalnya iya, iya, iya. bosan di rumah mau mau nyoba kayak bantuin kita, boleh banget. Atau takut misalkan nggak mau keluar, yaudah di rumah aja Ah, gitu, itu dia nih olahraga, Kak. hidup sehat kayak gitu di rumah gitu. Nah, berkaitan dengan volunteer dan kegiatan-kegiatannya, pas banget kata Dechen 5 nonton live posting ini jadi makin pinter. Makasih Mbak Moderator dan Mbak Oh Indah, iya, sehat selalu. sama-sama. Katanya gitu. Di-share Ya ya, udah, jadi ilmu yang Kakak bagus gimana nih banget. selain nutrisi garda terdepan ya? Mau nggak join posting.idn juga? Boleh banget. Bikin apa nih? Bener ya? Bener ya, deal? Deal? Boleh, boleh, Deal boleh, gak? boleh. Deal ya? Oh, baik. Maksudnya kalau untuk suasana genting kayak gini tuh kalian boleh kok join lebih dari satu, kayak join semua juga nggak apa-apa. Atau kan ini kan kayak usaha semua orang kan. Jadi nggak cuma Iya, aku, tapi kalian yang di sini boleh banget join. Langsung join aja semampunya kalian. mantap, mantap, mantap. Ya udah ditunggu ya Kak. Nanti kita bakal ngomong-ngomong lagi. Semoga Kakak bisa join di posting.idn dan tentunya berpengaruh makin Boleh. banyak untuk semua orang. Makasih banyak ya Kak untuk waktunya. Salam kenal. Sama-sama. Iya, sama aku udah follow Kakak. Kakak jangan lupa follow back aku ya. Siap, siap, siap. Oke deh teman-teman semuanya. Makasih ya. Tetap jaga kesehatan. Ya, Bye-bye. thank you. Selamat siang. Selamat Bye. malam minggu di rumah. Bye. Dadah. Dadah.